Emang nih ngomong gitu? Ya, harus ibu teh galaknya seperti apa? Apakah tiap hari atau tidak? Ya, apakah setiap ada pemicu atau tidak? Atau tiba-tiba kalau memang alasan seperti itu laporkan ke sekolah atau mengirim ibu ke kita? Oh sih, contohnya bagi nabi itu, udah laporan lagi itu saluran terus. Harus ibu lihat teritorinya dulu. Ibu, upami misalnya ibu terang ke dalam hari atau kita mau gitu. Atau saya aja. Jadi kedah terang lah. Map is not territory. The map peta itu is not the territory. Peta itu bukan wilayah. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan hanya ujub, tapi tidak pernah tahu. Maka lakukan meta program. Benar tidak? Seperti apa? Keseringannya? Ada pemicunya tidak? Apa yang membuat dia itu pemicunya bisa seperti itu? Nah, dengan peta ini saja, dengan kita melakukan meta program, kita sudah sibuk nih untuk klarifikasi dengan diri sendiri supaya kita tidak ikut sukudon, tidak ikut ngegibah, tidak ikut fitnah. Ibu melakukan ini, kemudian ibu melakukan proses lingkungan yang baik. Ingat, lingkungan itu bukan tempat, tapi cara kita bertindak, cara kita bicara, cara kita memproses, dan kemudian ibu sampaikan itu kepada anaknya. Anaknya akan tetap jadi orang baik ketika ibunya baik. Karena umi ibu itu adalah 41 bulan. Ya, pertama kali itu rumah itu adalah sekolah pertama. Kemudian ke sekolah dan pertemanan itu sejajar banding salah. Dasarnya dari mana? Dari rumah, bukan dari mana. Ini hanya membanding untuk menaikkan, untuk menjadi mulia dan cerdas di sini. Ya, cerdas, takwa, mulia itu semuanya juga seperti itu. Ya. Nah, itu namanya meta program. Kemudian values and benefits. Ini bisa dibesarkan gitu ya. Ini jelas tidak ibu, kelihatan enggak? Enggak ya? Ada Pak Abdi tidak? Itu ngajar. Tidak. Nah, ini eksternal itu dari luar, ini attitude ya. Ini namanya filter umum ada yang berbeda, penghapusan, perubahan arah, dan generalisasi. Waktu, ruangan, tempat, nilai dan energinya, bahasa, memori, keputusan, dan meta program. Apa yang dimaksud dengan bahasa? Ya, bahasa itu adalah nilai-nilai yang kita dengar. Kemudian memori itu kenangan-kenangannya, decision itu keputusan kita, ya atau tidak, setuju atau tidak, abstain atau tidak. Meta program itu untuk menelisik lebih dalam, pahami bahwa the map is not the territory. Supaya apa? Supaya kita tidak langsung gas. Teman-teman, oke gas, belum ada. Sampai dulu Pak, sampai kita harus pahami dulu nih pemesanannya. Kita pahami dulu secara pelan-pelan, ya. Karena jangan sampai kita menyesal sebenarnya. Kalau misalnya sok ditutup ya, di awal apa namanya? Pendaftaran. Nah, sudah meta program ini sesuatu yang menurut saya harus dipahami dan dijalankan oleh ibu. Bagaimana caranya? Mempertanyakan dulu nilainya, mempertanyakan waktunya, mempertanyakan kebenarannya, detailnya, kapan, gitu ya, keseringannya itu tanyakan. Kemudian values and benefit, nilai dan keuntungan. Nilai dan keuntungan. Ini ada juga proses filter juga. Jadi ketika saya mau melakukan ini, untung tidak? Keuntungannya. Ini berkaitan dengan agama kita, keilmuan kita, ini bisa jadi filter. Values and benefit ini filter di sini. Sebelum ibu misalnya, ini sebelum disimpan loh.
Ini sebelum memori disimpan, ini proses filternya. Karena ketika sudah melewati ini, ibu tidak pernah memakai ini, tidak pernah memakai metaprogram, semua kata-kata langsung disimpan, dipercaya. Kebayang ibu kabawa salah, kata-kata bahasa Jepang, salah. Hai, salah. Jangan sampai ibu kabawa salah. Kenapa tidak punya filter ini? Jadi Allah itu sudah menciptakan kita, maka khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah sudah menciptakan kita, manusia ini dalam bentuk yang sempurna. Salah satunya adalah proses informasi filter, proses filter atas informasi yang terjadi di luar. Karena Allah sampaikan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib seseorang kecuali dia mau mengubah diri sendiri. Ubah dulu dalam kita itu, kita tidak bisa sekali lagi ya. Kayak angkot misalnya, ngetem di GSP, kayak dulu. Sering tidak bu? Bikin macet tidak bu? Bikin kesel tidak bu? Nah, keselnya urusan ibu itu. Bukan urusan supir angkot. Bukan urusan supir angkot. Supir angkot macet urusan dia. Tapi kesel dan sabar itu urusan kita. Paham tidak bu? Jadi ibu sering ngeluh, apa sering sabar? Sabar ini ibunya insya Allah ini cacat. Bagi kenapa percaya? Karena belum saya minta program. Karena ada orang yang saya sabar, tapi ketika diminta program, ternyata dia kesel. Minta program kesel. Jadi itu salah satu teknik ya bu ya, kalau saya bilang itu kita minta program dulu. Karena ada suami istri, para saya, anak protes kepada orang tuanya, ada apa? Setelah diminta program ternyata dia salah mengatakan. Values and beliefs, nilai dan keuntungan nilai dan kepercayaan. Nilai dan kepercayaan ini berkaitan dengan ilmu kita, keimanan kita. Insya Allah semuanya di sini orang Islam, semuanya adalah muslimah yang baik, dan insya Allah semuanya diperbaiki akhlaknya oleh Allah Subhanahu. Attitude, sikap kita, attitude ya, sikap kita, karakter kita. Karakter kita itu harus semuanya ini bu ya, semuanya saling berkaitan. Kalau kita sering, makanya kemarin disampaikan salah satu hadis Rasulullah SAW, kalau yang dulu menyukatin, maka lihatlah siapa yang menemani orang tersebut. Kalau dia ketemu tukang mabuk, ya bahaya. Tukang pinjol, tukang judo, tukang mesum, semuanya akan berpengaruh. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, attitude ini dibangun dengan lingkungan. Attitude ini dibangun dengan lingkungan. Mudah-mudahan lingkungan semuanya baik-baik ya. Nah, setelah ada proses filter, kemudian masuk ke proses ini. Masuk ke proses ini. Internal representation dan state. State ini bahasa mudahnya sering kita sebut mood. State ini bisa dibahasakan dengan sikap kita. State ini adalah kondisi di mana kita memberikan respon yang bisa terlihat. Begini, ketika ada seseorang melakukan pembelajaran, ketika belajar itu dia memahami. Cuman ini agak beda ya. Saya kasih contoh yang lain. Contoh yang lain misalnya Amerika, kata Amerika.
Amerika ini adalah sebuah kata yang menggambarkan apa, Bu? Negara. Kemudian selain negara apa yang digambarkan dengan Amerika? Ada tidak ada yang menggambarkan kecurangan, kejahatan tidak? Kekuasaan, kejahatan, terorisme. Nah, beda ya antara eksternal eventnya Amerika sebagai negara. Ada yang memahami penduduknya, ada yang memahami kemajuan teknologinya, ada yang memahami kejahatannya. Itu masuk ya ke internal event. Lihat tadi ke proses filterisasi ini. Setelah kita melakukan meta program, kemudian munculnya internal representation. Amerika itu apa? Ibu harus mengatakan negara jahat. Amerika itu apa? Yang satu lagi negara maju. Amerika itu apa? Negara yang suka menjajah, mencaplok dan seenaknya saja. Itu namanya internal representation. Setelah ibu melakukan filter di sini, ada proses distorsi. Makna negara jadi mengarah makna kejahatan di sana. Itu namanya internal representation. Bu, ada yang tahu agim? Tahu agim sebuah kata, baik kan? Agim. Agim itu yang suka olahraga. Ini kan namanya juga sama kan? Sama tidak namanya?